Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatur Rahman dengan NIM 220404500029. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas ujian tengah semester mata kuliah perkembangan individu. Pada video kali ini saya akan membahas materi yang berjudul aspek fisik, kognisi, dan bahasa remaja. Selanjutnya yaitu aspek fisik pada remaja. Perubahan fisik remaja yang akan terjadi. Orang tua memiliki peran yang sangat penting untuk mendampingi perkembangan anak dari masa ke masa, terutama di masa peralihan usia anak menuju remaja atau dewasa, yaitu masa pubertas yang dapat menyebabkan perkembangan fisik remaja. Orang tua harus mengetahui semua hal yang berhubungan dengan masa pubertas pada remaja. Selain itu, orang tua wajib mengerti apa yang terjadi pada perkembangan anak. Berikut merupakan perkembangan fisik remaja yang terjadi masa pubertas yang Anda harus ketahui. Yang pertama, perkembangan fisik remaja perempuan. Saat memasuki usia remaja atau masa pubertas, perempuan akan mengalami berbagai macam perubahan fisik, mulai dari menstruasi, payudara mulai membesar, dan tumbuh rambut halus di sekitar ketiak dan kemaluan. Orang tua berperan penting untuk mendampingi anak perempuan selama anak mengalami perkembangan fisik tersebut. Selain itu, ajarkan hal-hal yang harus dan tidak boleh dilakukan saat masa pubertas. Katakan juga pada anak bahwa perubahan tersebut merupakan hal yang wajar dialami oleh seseorang saat memasuki usia dewasa. Saat anak perempuan memasuki masa pubertas, maka ia mengalami pertumbuhan pada payudara. Umumnya pertumbuhan payudara terjadi pada usia sekitar 8-13 tahun. Mulai dari area puting payudara. Penting bagi kedua orang tua untuk mengetahui tahapan pertumbuhan payudara yang normal. Tak hanya itu, remaja perempuan harus rutin melakukan sadari atau pemeriksaan payudara sendiri. Pemeriksaan ini bertujuan untuk deteksi dini terhadap kondisi payudara seperti kanker payudara dan kista. Pemeriksaan sadari dapat dilakukan secara mandiri dan dengan cara melihat, meraba, atau meneliti payudara apakah ada sesuatu yang tidak wajar. Selain payudara, perubahan fisik remaja perempuan yang akan terjadi di masa pubertas yaitu tumbuhnya bulu-bulu halus di sekitar ketiak dan kemaluan. Selain itu, di masa pubertas, remaja perempuan juga akan dimulai mengalami haid atau menstruasi. Menstruasi merupakan suatu keadaan alami yang menyebabkan keluarnya darah dari organ intim perempuan. Menstruasi terjadi apabila sel telur atau ovum tidak dibuahi sel sperma, sehingga ovum akan melebur dan keluar menjadi darah. Sebagai orang tua, bimbing dan beri pemahaman pada anak perempuan seputar hal-hal yang berhubungan dengan menstruasi serta beritahulah bahwa hal ini merupakan hal yang wajar dan dialami oleh setiap perempuan. Selanjutnya yaitu perkembangan fisik remaja laki-laki. Remaja laki-laki juga akan mengalami beberapa perubahan fisik saat ia memasuki masa pubertas. Remaja laki-laki akan mengalami perubahan ukuran penis dan testis yang membesar. Berbeda dengan perempuan, pada laki-laki tidak ada patokan usia terkait pertumbuhan bentuk dan ukuran fisik yang akan terjadi. Membesarnya ukuran penis bisa terjadi pada usia 9 tahun atau lebih. Bahkan sebagian remaja laki-laki yang berusia 15 tahun dianggap normal meskipun masih belum mengalaminya. Selain perempuan, tumbuhnya rambut halus di ketiak ataupun di sekitar kemaluan juga terjadi pada remaja laki-laki. Selain itu, suara remaja laki-laki akan lebih berat dan memasuki masa pubertas. Memberatnya suara laki-laki merupakan hal yang normal dan tidak ada patokan usia terhadap hal ini. Perubahan suara ini terjadi karena membesarnya ukuran organ tempat pita suara melekat, yaitu laring. Hal ini menyebabkan suara remaja laki-laki
akan terdengar berat. Ya, untuk materi selanjutnya yaitu aspek kognisi pada remaja. Salah satu ranah perkembangan yang terjadi, salah satu aspek paling penting dalam pendidikan adalah ranah kognitif. Istilah kognitif berasal dari kata cognition yang memiliki pandangan atau knowing atau mengetahui. Nietzsche menerjemahkan cognition atau kognisi sebagai perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Perkembangan kognisi berkaitan dengan perkembangan fisik dalam hal perkembangan kapasitas otak dan syaraf, juga berhubungan dengan perkembangan bahasa, emosi, dan perkembangan moral. Kognisi adalah salah satu bagian dalam susunan pendidikan. Secara umum, kognisi diartikan potensi intelektual yang terdiri dari tahapan pengetahuan atau knowledge, pemahaman atau comprehension, penerapan atau application, analisa atau analisis, sintesa atau sintesis, evaluasi atau evaluation. Kognisi berarti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional atau akal. Berikut adalah perkembangan kognitif remaja menurut Hidayanti dan Kurniawati. Pertama, usia 10 tahun. Ada 4. Yang pertama, pemikiran konkret operasional. 2. Sudah mampu untuk memperhatikan lebih dari satu dimensi sekaligus dan menghubungkan dimensi-dimensi tersebut. Ketiga, mampu melakukan sesuatu proses operasional konkret dengan bahan yang konkret pula. 4. Mampu mengklasifikasikan sesuatu yang konkret. Yang kedua, usia 11-15 tahun. Yang pertama, pemikiran formal operasional. Kedua, menggali kenyataan dan kemungkinan. Yang ketiga, belum kompeten dalam berpikir. Yang keempat, proses operasional konkret. Anak mulai menyelesaikan masalah dengan masuk ke dalam masalah dengan melihat akibat langsung dari masalah tersebut. Kelima, ada anak yang sudah mampu berpikir secara teoritis. Yang ketujuh, yang keenam, mampu menganalisis dan membuat hipotesis. Yang ketiga, usia 16-19 tahun. 1. Pemikiran formal operasional. 2. Mampu mengaplikasikan pemikiran formal operasional. Yang ketiga, menggunakan penalaran ilmiah. Yang keempat, berpikir abstrak dan sistematis. Yang kelima, mampu kompeten dalam berpikir atau mengambil keputusan. Yang keenam, mampu memikirkan berbagai kemungkinan yang memecahkan masalah. Yang ketujuh, mampu membuat berbagai perencanaan kegiatan. Keempat yaitu usia 20 tahun sampai 21 tahun. Mampu mengembangkan kesadaran akan identitas personal dalam memahami dirinya dan orang lain. Menjadi sistematis, mampu berhipotesis lebih dalam, menurunkan suatu perpecahan masalah, namun kebanyakan tidak menggunakan pemikiran operasional formal sama sekali. Materi selanjutnya adalah aspek bahasa pada remaja. Bahasa pada remaja. Pengaruh globalisasi dan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak terhadap perkembangan bahasa remaja. Media sosial adalah salah satu media yang memiliki peran dalam perkembangan bahasa remaja. Bahkan, bahasa remaja menggeser penggunaan bahasa Indonesia. Para remaja lebih tertarik menggunakan bahasa tersebut karena dapat digunakan sesuka dan keinginan mereka. Perkembangan bahasa remaja sangat pesat mempengaruhi generasi muda, terutama mahasiswa di lingkungan kampus. Media sosial seperti Facebook, SMS, Twitter, BBM merupakan ditandai dengan maraknya singkatan-singkatan dalam mengirim pesan pendek. Kata singkatan tersebut berkembang tidak hanya digunakan secara tertulis, namun juga digunakan secara lisan. Remaja merupakan penutur yang kompeten dalam bahasanya dan tidak tertutup dalam pilihan bahasanya. Ketika menyerap bahasa dengan mengembangkan kosakata dan jarak statistiknya,
mereka mengontrolnya secara penuh. Mereka sering memilih kata yang berbeda dari orang dewasa. Sebagaimana dikemukakan oleh Stantrock 2007, remaja menunjukkan perkembangan bahasa sebagai berikut. Terjadi peningkatan penguasaan dan penggunaan kata-kata yang kompleks, di mana remaja menjadi lebih baik dari anak-anak dalam menganalisis fungsi suatu kata yang berperan dalam sebuah kalimat. Mengalami kemajuan dalam memahami metafora atau perbandingan makna antara dua hal yang berbeda menggunakan suatu kata untuk makna yang berbeda. Dan satir menggunakan ironi, cemooh, atau lelucon yang mengekspos kekejian atau kebodohan. Ketiga, meningkatkan kemampuan untuk memahami literatur yang rumit. Yang keempat, lebih baik dari anak-anak dalam mengorganisasikan ide untuk menyusun tulisan, menggabungkan kalimat-kalimat hingga masuk akal, dan mengorganisasikan tulisan dan susunan pendahuluan, inti, dan kesimpulan. Kelima, berbicara dalam kalimat yang mengundang dialek, yaitu variasi bahasa yang memiliki kosakata, tata bahasa, atau pengucapan yang khas. Ya, kita menuju ke pembahasan selanjutnya, yaitu aspek emosi sosial dan religi remaja. Yang pertama yang saya akan bahas adalah aspek emosi pada remaja. Aspek emosi pada remaja sangat penting untuk dipahami karena masa remaja merupakan masa transisi yang penuh dengan perubahan dan tantangan. Beberapa aspek emosi yang perlu diperhatikan pada remaja antara lain. Yang pertama, identitas diri. Pada masa remaja, individu mulai mencari jati diri dan menemukan tempat mereka di dunia. Hal ini dapat memicu perasaan tidak aman, cemas, bahkan depresi jika mereka tidak dapat menemukan identitas yang sesuai dengan diri mereka. Yang kedua, kontrol diri. Remaja seringkali sulit mengendalikan emosi mereka karena mereka belum sepenuhnya mengembangkan kemampuan pengendalian diri. Hal ini dapat menyebabkan perilaku impulsif dan reaksi emosional yang berlebihan. Yang ketiga, perubahan hormonal. Selama masa remaja, perubahan hormonal dapat mempengaruhi suasana hati remaja dan meningkatkan risiko gangguan emosional seperti depresi dan kecemasan. Yang keempat, interaksi sosial. Remaja seringkali memiliki kebutuhan yang kuat untuk merasa dirinya diterima dan diakui oleh kelompok sebaya mereka. Gangguan dalam interaksi sosial dapat menyebabkan perasaan terisolasi dan cemas. Yang kelima, stres. Remaja dapat mengalami stres dari berbagai faktor. Yang pertama termasuk tuntutan akademik, tekanan sosial, masalah keluarga, dan lain-lain sebagainya. Stres yang tidak diatasi dengan baik dapat menyebabkan gangguan emosional dan kesehatan mental. Penting bagi remaja dan orang dewasa yang terkait dengannya untuk memahami aspek emosi ini agar dapat mengatasi tantangan dan perubahan yang terjadi selama masa remaja. Dukungan dan pemahaman yang tepat dari orang tua, guru, dan tenaga kesehatan dapat membantu remaja mengembangkan kemampuan pengendalian diri dan mengatasi masalah emosional. Materi selanjutnya yaitu aspek sosial terhadap remaja. Aspek sosial adalah salah satu dari banyak aspek kehidupan remaja yang sangat penting. Aspek sosial mencakup hubungan antar individu dan lingkungan sosial dan budaya yang berbeda-beda. Berikut adalah beberapa materi aspek sosial pada remaja. Pertama, identitas. Remaja seringkali mencari identitas mereka sendiri dan mencoba untuk memahami siapa mereka sebenarnya. Identitas remaja dapat dipengaruhi oleh budaya, keluarga, teman sebaya, dan pengalaman pribadi mereka. Keluarga memainkan peran penting dalam kehidupan remaja. Remaja memperoleh nilai-nilai norma dan harapan dari orang tua dan anggota keluarga lainnya. Konflik dan perbedaan pendapat dalam keluarga dapat mempengaruhi kesehatan mental remaja. Teman sebaya adalah sumber dukungan sosial yang sangat penting bagi remaja. Remaja sering menemukan teman-teman sebaya mereka di sekolah dan lingkungan tempat mereka tinggal. Hubungan
dengan teman sebaya dapat mempengaruhi perilaku, pandangan, dan nilai-nilai remaja. Sekolah merupakan lingkungan sosial yang penting bagi remaja. Di sekolah, remaja belajar bersosialisasi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang dan belajar keterampilan sosial yang penting seperti kerjasama, toleransi, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, media sosial. Media sosial merupakan faktor penting dalam kehidupan remaja saat ini. Penggunaan media sosial dapat mempengaruhi persepsi remaja tentang diri mereka sendiri, hubungan sosial, dan pengalaman hidup. Remaja perlu belajar tentang risiko dan manfaat penggunaan media sosial. Aspek sosial penting bagi perkembangan dan kesejahteraan remaja. Penting bagi orang dewasa termasuk orang tua dan guru untuk memperhatikan aspek sosial, membantu remaja mengatasi tantangan sosial yang mereka hadapi. Materi selanjutnya yaitu aspek moral pada remaja. Aspek moral pada remaja adalah tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang membentuk pandangan mereka tentang benar atau salah, adil atau tidak adil, serta baik atau buruk. Beberapa materi aspek moral yang perlu diperhatikan pada remaja adalah etika. Remaja perlu memahami etika, yaitu prinsip-prinsip moral yang membentuk cara mereka berperilaku dan bertindak dalam masyarakat. Etika melibatkan prinsip-prinsip seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Hukum dan aturan. Remaja perlu memahami pentingnya hukum dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Mereka perlu memahami bahwa tindakan melanggar hukum dan aturan dapat mendapatkan konsekuensi yang sangat serius. Empati dan kepedulian sosial. Remaja perlu belajar untuk memahami dan menghargai perbedaan orang lain, serta belajar untuk merasakan atau berempati dan kepedulian terhadap orang lain. Hal ini dapat membantu remaja mengembangkan rasa empati atau memahami sesuatu yang dirasakan oleh orang lain dan memahami bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membantu orang lain. Akhlak. Remaja perlu memahami nilai-nilai akhlak yang penting dalam masyarakat seperti toleransi, kejujuran, kebaikan, dan kasih sayang. Hal ini dapat membantu mereka membangun karakter dan kualitas moral yang sangat positif. Agama dan spiritual. Remaja perlu memahami agama dan spiritual mereka, serta belajar menghargai dan menghormati keyakinan agama orang lain. Hal ini dapat membantu mereka menemukan arti dan tujuan hidup mereka. Serta membantu mereka membangun hubungan positif terhadap orang lain. Penting bagi remaja atau orang dewasa yang terkait dengan untuk membahas dan memahami aspek moral ini agar mereka dapat memahami nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang membentuk kualitas moral yang sehat dan positif dengan orang lain, serta membantu mereka menjadi individu yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Materi yang selanjutnya atau materi yang terakhir yang akan saya bahas pada video ini adalah aspek religi pada remaja. Aspek religi adalah salah satu aspek kehidupan remaja yang penting karena dapat memberikan pedoman moral dan spiritual dalam kehidupan mereka. Berikut adalah beberapa materi aspek religi atau beberapa pembahasan tentang aspek religi pada remaja. Yang pertama, identitas religius. Identitas religius. Remaja seringkali mencari identitas mereka sendiri dan mencoba memahami keyakinan mereka tentang agama dan spiritual. Mereka dapat dipengaruhi oleh lingkungan, keluarga, teman sebaya, dan pengalaman pribadi mereka. Yang kedua, hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan
adalah hal yang penting bagi banyak remaja. Remaja dapat mengalami perubahan dalam berhubungan dengan Tuhan selama masa remaja yang dapat mempengaruhi pandangan mereka tentang nilai-nilai yang dapat mempengaruhi pandangan mereka tentang kehidupan dan nilai-nilai mereka. Ketiga, partisipasi dalam kegiatan agama. Remaja dapat memilih untuk berpartisipasi dalam kegiatan agama mereka seperti doa, ibadah, dan kegiatan sosial. Kegiatan ini dapat membantu remaja membangun komunitas yang positif dan mengembangkan nilai-nilai spiritual. Keempat, konflik agama. Konflik agama dapat terjadi ketika remaja memiliki keyakinan yang berbeda dengan keluarga atau teman mereka. Hal ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan hubungan sosial mereka. Keenam, pengaruh budaya dan lingkungan. Lingkungan sosial dan budaya di sekitar remaja dapat mempengaruhi keyakinan agama mereka. Remaja dapat menemukan dukungan dalam komunitas agama dan membangun jaringan sosial yang positif melalui kegiatan agama. Aspek religi adalah bagian penting dari kehidupan remaja. Orang dewasa, termasuk orang tua, guru, perlu memperhatikan aspek religius remaja dan membantu mereka mengeksplorasi keyakinan dan spiritual mereka secara sehat dan positif.